Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 4 mengenai mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Topik kali ini adalah menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Nah, berikut ini, mari sama-sama kita dengarkan bacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم Belajar خبير. Al-Quran bukan hanya membacanya saja, tetapi juga belajar menulisnya dengan benar sesuai kaidah. Tulisan Al-Quran harus lestari. Dengan tulisan tersebut, umat Islam senantiasa membacanya. Sekarang, apa yang harus kalian lakukan supaya bisa menulis dengan benar dan rapi? Ada 3 cara yang harus kita pedomani ketika kita menulis tulisan Al-Quran. Yang pertama, ketika kita mulai menulis tulisan Al-Quran, kita memulainya dari sebelah kanan ke kiri. Perhatikan pada tulisan surah Al-Hujurat, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Ketika kita memulai menulis tulisan huruf hijaiyah atau huruf yang ada dalam Al-Quran, maka kita memulainya dari sebelah kanan. Berbeda halnya dengan ketika kita menulisan tulisan bahasa Indonesia atau tulisan Latin, itu dimulai dari sebelah kiri. Nah, pada tulisan huruf Arab atau huruf hijaiyah, kita menulisnya, kita awali dari sebelah kanan dan diakhiri di sebelah kiri. Pada contoh surah Al-Hujurat berikut ini, maka kita membacanya dari sebelah kanan. Sama halnya ketika kita menulis surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Kemudian, cara yang kedua ketika kita menulis Al-Quran, memperhatikan penulisan hurufnya. Sebab ada huruf yang ditulis di atas, di tengah, dan di bawah garis. Perhatikan garis petunjuk pada contoh berikut ini. Pada contoh kalimat inna akramakum indallahi atqakum, huruf alif dia ditulis terletak di atas garis. Sedangkan pada kita perhatikan huruf ro, dia terletak di bawah garis, dan begitu juga kaki dari huruf mim, dia berada di bawah garis. Kemudian kalau huruf ta, ko, ka, maka dia terletak di atas garis. Dan yang terakhir seperti yang tadi disebutkan, huruf mim, dia perutnya itu berada di atas garis, sedangkan kakinya terletak di bawah garis. Adapun cara penulisan huruf hijaiyah yang ketiga, yaitu memperhatikan penulisan titik, gerigi, dan harakat dengan benar. Coba perhatikan garis petunjuk pada contoh berikut. Pada garis petunjuk yang berwarna merah itu menandakan titik, sedangkan garis petunjuk yang berwarna biru menunjukkan gerigi, dan yang ketiga yang berwarna hijau menunjukkan harakat. Pada contoh innallaha alimun khabir, di sini kita perhatikan garis yang pertama garis yang berwarna hijau, yaitu pada kalimat Allah, lafaz Allah, di situ menunjukkan harakat atau tanda panjangnya. Kemudian garis yang berwarna merah terletak pada huruf ya, yaitu menunjukkan titik 2 yang berharakat sukun. Kemudian pada kalimat
yang ketiga khabir, garis yang berwarna biru, ada di situ gerigi, bentuk gerigi banyak dari tulisan huruf ho ke ba, ada bentuk gerigi dan disambungkan dengan huruf ya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari cara penulisan huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah, maka di sini ada lembaran aktivitasku. Coba kalian kerjakan, tulis kembali surah yang ada atau yang tertulis di dalam lembaran aktivitasku itu, pindahkan ke garis yang tersedia. Nah, setelah kita mempelajari tata cara penulisan huruf Al-Quran, maka sekarang kesimpulannya adalah cara yang harus kita pedomani di dalam menulis Al-Quran. Yang pertama, dimulai dari kanan ke kiri. Kemudian yang kedua, memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, di tengah, dan di bawah. Kemudian yang ketiga, ketika kita menulis Al-Quran atau huruf hijaiyah, maka kita memperhatikan penulisan titik, gerigi, dan harakat dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.